Hai guys, aku mau cutting beberapa tanamanku si Amydrium. Aku mau cek-cek dulu kondisinya yang di atas yang pantas untuk di cutting karena stok untuk yang dijual tuh sudah menipis. Ini kali ya. Ini Amydrium variegata. Tapi ini lagi banyak banget calon tunasnya tuh. Yang mana ya? Tanamannya aku sumputin terus di atas. Apa yang ini? Jadi bingung yang mana yang mau di cutting. Maybe this one. Tapi ini calon anaknya 2 loh. Tuh, banyak banget. Dia subur sekali loh guys. Oh. Jadi nggak tega mau potong. Ini juga banyak banget anaknya. Jadi potong nggak ya? Kita potong yang mana ya? Amydriumnya. Amydrium zipelianum variegata. Aku lihat dulu yang mana yang pantas dipotong. Apa yang sebelah sini ya? Halo. Selamat bergabung. Ini aja kayaknya nih. Ini udah bisa nih di cutting nih. Lumayan. 1 juta. Nih ini aja kayaknya ya. Kita cutting. Ini si Amydrium variegatanya. Ini juga menor. Tapi ini potnya udah bagus loh. Yang ini aja kali ya. Ini juga cakep. Amydrium zipelianum variegata. Ada masalah sama pertumbuhan tunas baru. Kayaknya ini deh, aku potong. Supaya di sini tumbuh tunas, terus dikasih pupuk nanti. Amydrium zipelianum. Nah, teman-teman kalau ada yang mau, yang ini yang aku jual nih. Ini udah keluar jadi 2 tunas. Jadi tunas baru maksudnya. Ini par. Cakep. Yang ini juga mau di cutting tapi sayang. Ya udah deh aku cek dulu yang ini. Aku mau cutting dulu ya. Ambil si gunting ya. Udah si gunting tapi nggak jadi cutting karena sayang. Oke, kita potong di sini. Oke. Tuh udah jadi tuh. Kita potong daun, potong duit. Terus aku taruh dulu di sini. Sini aja deh bawah. Aku mau cek dulu yang ini. Apakah yang ini bisa dipotong? Sepertinya daun baru yang ini bisa deh. Tapi guys, si Amydrium ini itu ruas-ruasnya deket-deket banget. Deket-deket banget terus dia. Ntar nih, lihat. Dibuang yang kosong. Aku akan cutting yang ini deh. Ini kayaknya pas nggak ya? Oke. Lepas.
Cutting akarnya segini, daunnya menor. Udah 2 aja di cuttingnya, jangan banyak-banyak, nanti cepet dapet duitnya banyak banget. Nih, udah segitu aja. Simpen lagi amitriumnya. Yang ini yang untuk siap jual, kalau ada yang minat yang ini nih. Jadi hasil siang ini dapatnya cuma 2. Ini selembar sama yang ini selembar. Oke. Ini bagian tunas atas ya, bukan cuttingan daun pancing. Jadi ini tunas atas. Tuh guys, aku tanam dulu. Nah, ini si Shangri-La udah banyak yang minta potong. Udah banyak yang minta potong si Shangri-La. Aku taruh sini dulu. Ini medianya nanti dibasahin. Kita cek lagi apa yang bisa dipotong ya. Pinati partita belum pecah daun. Aku lagi nungguin, lama banget prosesnya dia untuk pecah daun. Mungkin udah berapa lama ya ini. Dulu sih pecah juga dia. Namun kalau sekarang karena daunnya udah layu, jadi dia nggak ada lagi yang pecah itu guys. Hai teman-teman, selamat bergabung. Aku udah buat beberapa judul di channel YouTubeku, tapi aku nggak tahu lagi nih mau buat apa ya. Oh iya, kita potong Shangri-La aja. Ini ada Shangri-La Epipremnum aureum Shangri-La variegata nih. Ini kan variegata. Kalau kalian mau variegata, kasih dia panas dan siksa dia biar dia berjemur-jemur. Oke, aku cutting dulu ya. Gimana ya cuttingnya? Sini aja deh. Sini jadinya di cutting. Sebenarnya tadi itu salah aturannya, cuttingnya ke bawah lebih dikit lagi supaya yang ini bisa jadi mata tunas, jadi dapat 3 deh. Tapi ya sudahlah. Ini tinggal ditaruh ke atas lagi, kembaliin ke tempat semula. Posisinya di atas guys. Jadi tanamanku itu aku taruh di atas semua supaya bertumpuk kayak gini tuh cuman mengharapkan aman dari keong atau bekicot. Nah sebelumnya kan di belakang banyak yang gundul, terus banyak yang habis tak bersisa karena si keong tadi sama ulat juga. Kalau di sini kan memang bertumpuk karena kita nggak punya space. Nah ini juga Amidrium var-nya udah kelihatan. Nah kan udah mau nambah tunas cepet banget itu. Nanti sore ini harus nyiram kayaknya. Kalian ada yang suka apa guys? Ada yang suka keladi? Nah ini keladi aku udah adaptasi 1 bulan di Bengkulu. Arki atau butterfly. Ini yang paling bandel nih, suka dorman. Di channel YouTubeku juga sudah ada sih. Nah, ini masih belum terpecahkan. Ini Florida Gosmin atau Florida Ghost aja. Karena ada yang berpendapat kalau ini adalah Florida Ghost aja. Nah, jadi
ada juga yang bilang ini Florida Ghost Mint. Asalnya sih si tante yang punya ini bilangnya ini Florida Ghost Mint, tapi banyak yang bilang Florida Ghost aja. Mint tuh karena dilihat di sininya ada serat-seratnya tuh, tapi sih memang daun tuanya juga udah nggak kelihatan gitu, udah nggak begitu kelihatan dari serat-seratnya itu guys. Tapi suka aja sih ngeliat dia. Ini si Amydrium, tapi ini Amydrium medium. Nah ini banyak tiruannya, punya lokal. Nih, aku mau tunjukin versi baru dari si skeleton key. Skeleton key-nya aku kayak gini aku buat. Jadi dia merambatnya di sini aja biar dia penuh. Aku udah capek bikin turus, habis paralon, habis talinya kan murah, cuma 1.000 semeternya. Sorry ya berisik guys. Stefania venosa, kali aja ada yang minat tuh. Stefania venosa. Ada si jumbo. Di daunnya waktu kecil loh, nggak kelihatan putihnya. Sekarang udah gede, ada merah-merah, ada pink-pinknya kayak gitu. Apalagi ya, aku mau potong ya. Tadi tuh rencananya banyak yang mau dipotong karena udah beberapa laku. Tapi yang namanya tanaman, kalau kita jualnya 5 pot, dipotongnya sampai 10. Itu tanaman baru yang bakal datang 10, jadi gak kelihatan. Pot untuk raknya penuh terus kelihatannya. Nah, sirih badak ini udah mau habis stoknya. Nah ini loh guys, sirih badak yang aku bilang beda sama si Monstera pinnatipartita. Oh iya, aku mau kasih tahu aja yang ini nih. Jadi kan tanaman itu suka merambat ya. Nah aku tuh punya ini dia. Ini namanya jepit tanamanku. Jadi kalau tanaman yang merambat, aku jepit pakai ini. Atau kalian kalau nggak beli konde gitu, kayak tusuk konde gitu nih. Ini fungsinya aku buat kayak gini nih. Kan ini ada tanamanku nih merambat. Tuh kan, si Epipremnum enjoy. Kadang kan dia bisa keluar nih ke sini. Terus kadang aku buatin ke sini. Tapi kadang juga bisa lepas lagi. Jadi aku gancal pakai ini, aku cepit. Nah, biar dia nggak keluar jalur tuh. Jadi dia aman. Jadi dia berakar ke dalam pot ini aja. Enggak belok sana belok sini, guys. Nah, sama jenis ini juga. Nah, satu lagi kan kayak gini nih. Nah, kalau jepitan yang tembok apa namanya tuh? Apa ya? Aku belum ada pakai yang jepitan tembok. Oh, itu tuh ada yang kayak ini dibeli itu, yang bisa nempel tapi nggak lama. Yang untuk tempelan kamar mandi itu dia kayak apa? Penempelan kayak hanger gitu, tapi bukan hanger. Ada memang dia khusus untuk di tembok. Ini kan kayak gini. Biar nggak lari dia dari jalur. Kayak giniin aja. Jadi dia berakarnya ke sini. Ini kemarin akarnya sampai keluar karena dia keluar dari pot, akarnya memanjang. Tapi kalau kita buat kayak gini, akarnya akan masuk ke dalam tanah. Karena kayak apa ya? Kayak gaya gravitasi gitu kan. Dia menurun ke dalam tanah, nanti lama-lama dia bakalan rapi aja terlilit di dalam itu. Nah, kalian inget gak aku pernah posting cutting Branditianum? Sekarang udah bertunas. Branditianum itu belum ada 2 minggu loh aku cutting, tapi udah bertunas. Nah, kalau yang ini adalah pupuk racikan yang aku buat sendiri. Tuh. Ini sirih
radicans ya, kalau ada orang bilang Anthurium radicans. Tapi nggak tahu juga, aku cuma punya yang simple kecil kayak gini. Ini dia si skeleton key kalau rimbun. Aku mau buat dia rimbun penuh dari ininya, pada si torus setengah lingkaran. Bisa digantung juga nih. Nah teman-teman, kalau ada yang mau black scorpion, ini tinggal satu. Ini umbinya umbi cacahan. Jadi ada umbi segede kelingking, tapi itu bukan umbinya dia, tapi umbi cacahan. Nggak tahu aku kalau umbinya dia sendiri udah sebesar apa. Belum bongkar. Kalau minat nanti tinggal DM aku biar kita bongkar. Fine kok kalau keladi dibongkar, dibongkar-bongkar tuh nggak masalah, dia nggak stres, tahan banting. Udah setinggi ini loh, black scorpion. Nah ini si anaknya si ini loh, Jerry Horn nih yang lagi booming harganya, lagi tinggi. Keladinya yang tadi itu budget 500 apa 4,5 lah, kalau nggak, kira-kira kisaran segitu deh. Ada, dan kondisinya cakep loh kak itu. Kalau mau dibongkar bisa nanti tinggal DM aku ya. Tuh. Aku pernah posting juga loh ini. Kalau nggak salah 500 deh waktu itu. Tapi ntar nego di DM aja ya. Black Scorpion. Iya, Black Scorpion. Nah, induknya aku liatin ya di atas, mumpung ada kursi nih. Oh iya, ini kakaknya juga nih. Black Scorpion sama Red Brownies tuh beda. Aku naik dulu ke atas. Punya aku masih segitu-gitu aja tuh, belum ganti metan dari dulu Black Scorpion. Udah berapa daun sekarang Black Scorpionnya tuh? Pasti udah banyak ya. Nah, ini induknya Black Scorpion. Dia tuh bener-bener kayak hitam gelap gitu. Kalau ini Red Brownies. Terlihat sama tapi beda. Kalau yang ini namanya Coklatos. Beda lagi. Wah, udah 5 daun. Perasaan beli baru 2 daun ya waktu itu ya. Berarti dia senang di sana. Nah, nanti kalau ganti metan jangan lupa di bawahnya itu kayak gini toh. Dibuat kayak gini nih. Di bawahnya dikasih sekam, terus baru metan. Jadi ada saringannya, di bawah itu tetap lembab. Ini aku baru beli si Arini. Wah, kena pupnya burung. Tuh. 5 daun. Si Black Scorpion cepet juga. Kasih potnya sekalian kalau bikin tuh ganti yang agak besar. Jadi gak ganti-ganti. Nah, ini indukannya. Kayaknya satu angkatan sama ini punya itu. Si Black Scorpion ya. Nah, itu ada anakan galaksi, sexy pink. Ini kayaknya Stardust. Bayi si Stardust. Terus ada Ramla juga. Ada Ramla Menor. Ramla Menornya di sana. Tuh. Ramla Menor. Ini ada yang mau tapi belum punya anakan. Ini yang aku baru beli guys, 7 Luck. Ini aku belinya kemarin masih 2 daun, terus udah 4 daun aku botakin supaya umbinya gede. 3,5 waktu itu kecil banget. Aku kan rajin buang daun. Nah, ini udah keluar daun lagi. Rajin banget dia keluar daun. Padahal belum ada 2 bulan. Tapi ini daun yang kelima tumbuh di aku. Iya, siswannya menor banget. Terus ada bercak-bercaknya. Cobalah tau beli di online. Tuh, ada bercak-bercaknya. White Swan. Double leaf. Kalau nggak salah budget
300 atau 250-an deh anakannya itu baby. Nah ini nih aku yang kepengen banget waktu itu beli, tapi ternyata umbinya sudah di umbi bekas potong-potongan, bukan umbi utuh gitu. Terus sudahlah, berarti rezekinya batas itu. Aku punya salah satu keladi Thailand, Copenhagen kalau nggak salah namanya. Nih, kayak mangkok bentuknya. Jadi keladi Thailand itu aku udah punya dari sejak tahun lalu, sebelum baru-baru COVID, bulan-bulan 3-an. Tapi dia dorman hidup. Jadi gitu terus. Kasih micin nggak tuh? Oh enggak, aku nggak pakai micin. Sayang micinnya. Kalau keladinya aku cukup kayak gitu aja tuh, kayak gini nih. Bawahnya medianya kayak gini semua. Dan semua tanaman di sini aku nggak perlakukan khusus, mau aroid, mau caladium, semuanya aku kasih dia metan yang sama, kohe sapi atau pupnya sapi, sekam sama tanah. Itu pun tanah. Jadi kami tuh nggak pernah beli tanah. Jadi misalkan kayak gini nih, ini udah padat, ini dibongkar, kasih sekam, kasih pupuk, bongkar sekam pupuk, bongkar sekam pupuk, gitu aja terus. Jadi nggak ada aku perlakukan beli tanah gitu yang dari pembeli, enggak. Cuman pupuknya dipertambah karena lama-lama pupuk sapi itu akan jadi tanah dan akan memadat. Terus kita bongkar gitu aja terus. Ini kemarin aku habis lepas satu daunnya. Nah terus dihujan-hujanin kalau mau cepat besar tuh langsung. Paranetnya cuma 1 lapis deh ini. Tuh mojito udah balik dia warnanya. Aku ada baby mojito nih. Mojito banget ya. Ini baby si mojito ini asalnya dari Mas Radin ya kalau nggak salah. Aku tukeran sama beliau. Orang yang gak aku kenal, terus aku percaya aja tukeran. Sekarang udah banyak, aku udah jualin juga. Pupuk yang mana kak? Pupuknya aku cukup pakai kohe sapi. Kohe sapinya itu prosesnya yang udah jadi tanah. Jadi yang udah lama banget, bukan yang baru anget-anget keluar. Jadi yang udah lama banget. Nih, hidup kan pejuang mojito. Terus yang ini nih, yang nakal nih. Motifnya sedikit. Yang cakep tuh motifnya kalau dia putih. Tuh kayak gitu. Kayak gini kan cakep. Susah tapi dapat warnanya kayak gitu. Kalau yang mau anakan army, aku bisa kirim dan bisa via Tokopedia juga. Terus anaknya udah gede-gede. Kalau ada yang mau yang gede juga ada tuh. Oh iya, buat teman-teman, kalau yang baru kenal aroid, bagusnya invest pada si tanaman Epipremnum. Kenapa? Karena tanaman Epipremnum ini proses hidupnya cepet banget. Dia kan bersulur potong. Kita udah balik modal. Jadi kita beli 200.000 per 2 atau 3 daun, itu nggak rugi guys. Kita bisa bisa buat dia perbanyak. Jadi kayak gini nih. Tuh, disitu banyak aku buat cuttingan dari si skeleton key. Dan skeleton key ini boleh Google dulu. Itu kalau harganya, budgetnya, pasarannya, kalau udah keluar bentuk ikan pari atau bentuk kuncinya itu, harganya bisa sampai mahal banget. Silahkan browsing. Jadi pembeli boleh browsing dulu, bisa bandingkan harga. Dan kalian tinggal tentuin mana baiknya. Baby mojito aku jual berapa ya? Paling 50, karena prosesnya lama banget. Tapi aku sayang loh ngeliat babynya. Pejuang loh ini dia. Kena panas-panas dia hidup.
Taruh di sini aja. Tuh, aku bawa dari Jogja, turun keladi di dalam pesawat. Jadi waktu itu pulangnya naik Lion. Aku seludupin keladi. Tapi kalau kita mau bawa tanaman hias tuh jangan pakai tanah guys, biar nggak ketahuan. Tuh. Oh iya, H02 ini sudah sama itu deh kalau nggak salah. Sama itu Ari Tonang deh kalau nggak salah, udah sama dia deh. Kayaknya udah gede punya beliau. Ada doreng di sana. Aku lihat dulu ya, si doreng. Jadi semua tanaman itu aku perlakukan sama, nggak pilih kasih. Tapi ada yang ngajarin katanya pakai pupuk dekastar yang seimbang untuk membantu pertumbuhannya. Mau sih, iya memang aku pakai juga karena takutnya kan kita nggak bisa memperhatikan semua tanaman tuh. Ini loh, doreng. Aku ajak teman-teman lihat dorengku ya. Aku rapiin dulu di sini. Nih dorengnya aku beli mahal. Doreng itu cukup dipanas-panasin dan keladi itu cukup dipanas-panasin aja. Tuh langsung sinar mataharinya. Posisi rumah juga menentukan sih untuk posisi letaknya. Karena rumah kami ini menghadap matahari terbit, jadi dia cukup di sini posisinya setengah hari dapat warnanya, dapat sinarnya. Ini dorengku. Nih, doreng nanti dia ada bercak-bercaknya guys tuh, kayak ini. Tuh doreng. Tapi enaknya kita kalau beli keladi itu kalau dia dorman kan dia bisa hidup lagi. Di situ keunggulannya dia. Terus bisa keluar anak banyak. Laitai nih, laitai yang lagi viral. Budgetnya laitai cukup mahal juga. Tapi tergantung daerah sih. Kalau daerah di Jawa sana mungkin laitai udah bisa dapat 150-an ya. Tapi mungkin daerah Pekanbaru atau daerah yang lainnya itu bisa mahal. Mungkin karena di sana barangnya susah. Jadi wajar-wajar aja sih. Nah, ini dia laitai. Cakep nih. Ada yang jual laitai bisa sampai 600 sampai 800 ribu. Ya wajar-wajar aja, mungkin ngambilnya susah. Nih laitai keluar banget kan coraknya. Karena dijemur. Tuh anaknya banyak, aku biarin. Anaknya banyak karena aku sering kopek daunnya. Apa ya bahasa Indonesianya? Dilepas. Kayak gini nih, aku ngelepasnya tuh. Kayak gini kan udah jelek tuh daunnya. Mungkin karena dia kena sinar matahari jadi dia cocok di atas. Nih, kayak gini kan. Nah ini anaknya aja aku lepas tuh daunnya. Tapi kalau ngelepas harus bener-bener sampai ke bawah supaya mata keladinya, mata tunasnya itu kita dapatkan. Nah kayak gitu tuh. Belum dapet deh. Aku kasih tahu ya. Aku nggak tahu udah segede apa ini, karena ini udah lama banget nggak dibongkar. Tapi si umbi laitai itu agak rewel guys, karena aku udah cacah tuh. Aku udah cacah terus umbinya malah busuk. Ini belum lepas bener tuh kalian. Lihat kan masih ada yang nyangkut. Itu harus dilepas karena kasihan dia. Kalau nggak dilepas mata tunasnya nggak kelihatan. Ini terlalu dalam ternyata. Tuh pemirsa, ternyata dalam sekali dia.
Jadi kalau melepas umbi keladi itu, aku lepasin dulu ya. Nah kan kayak gini nih. Ini juga emang sih sayang buangnya, tapi kalau nggak di kayak gituin dia nggak beranak nih. Nih kan aku buka tuh matanya, tuh kayak gitu. Enggak toh, makin banyak anaknya tuh, aku buang daunnya tuh. Tuh dikopel kayak gini ngelepasnya supaya daunnya semakin gede dan semakin gede dan semakin gede. Tapi memang kalau mau mengkopeknya itu kita harus benar-benar bersih supaya kelihatan kalau dikopel tapi masih ada sisa-sisa yang nggak kelihatan tunasnya. Ini ada 2 nih anaknya udah gede. Ini satu. Aku ada yang udah aku siap jual juga. Keladi itu kalau kita bongkar dia enggak stres. Terus kalau kita kalau kita kopek gitu juga enggak stres, malah kelihatan banyak anaknya. Ini sisi sebelah sini belum kebuka bener karena diganjal atau dihimpit sama anaknya itu. Tapi ya lumayan lah. Ini sebenarnya udah padat, harus diganti. Oke, aku ganti aja deh. Aku ambil sekam dulu ya. Aku ganti. Oke. Aku akan ganti guys. Aku siapin sekam. Oke, kalian tunggu sini ya. Oke, aku udah bawa ini nih. Ada kohe sapi. Kohe sapi, aku taruh dulu posisinya di sini ya. Nih. Aku mau bongkar. Ini si laitai aku mau bongkar guys. Karena dia udah kepadatan banget dan harus ditolong. Aku udah bawa sekam. Ini sekamnya pakai sekam bakar. Ini sekam bakar. Kita jadiin alas dulu. Nah, ini buat yang di mix. Ini dulu ya. Cek dulu anaknya dia. Kan udah kepadatan tuh tanahnya. Si laitai udah kepadatan. Memang harus minta diganti dia. Oke. Tuh, kan aku buat separuhnya itu sekam. Jadi dia walaupun memadat tapi bisa ke kanan dan kirinya akarnya, nggak mentok. Nah teman-teman, tanah yang kayak gini nih aku buatin lagi, aku campur lagi dengan si sekam bakar ini. Jadi itu aja tanahnya aku pakai lagi, tapi aku tambahin sama si kohe sapi. Ini kohe sapi yang udah lama banget. Oke. Wah, umbinya kecil ternyata. Nih, kalau ganti metan kayak gini aja. Tuh, terus cuci. Kita cek. Tuh. Gede. Ternyata segini umbinya. Tuh. Kohe sapi kalau yang udah di fermentasi beda lagi, ada prosesnya yang udah jadi serbuk banget, hitam yang kayak aku suka taburin tuh. Nanti aku tunjukin, itu budgetnya 25. Ada di Tokopedia.
Nih kan kayak gini nih, yang aku bilang tadi tuh harus dilepas. Tuh kan matanya keluar, tuh mata keladinya. Nah anaknya ini udah mengganggu pertumbuhan sih. Nah ini anaknya kayak gini nih, daun yang kayak gini nih harus kita lepas. Tuh kita lepas. Kita lepas supaya keluar lagi. Nah coba teman-teman lihat tuh mata di anaknya. Ini nih bagian anak loh, nih bagian anak ini induknya yang tengah nih. Tuh kuku sampai hitam. Tuh kan itu anaknya itu udah minta pisah. Nah anaknya yang ini udah bawa anak lagi. Tuh jadi anak bawa anak, udah banyak banget. Ini seharusnya dilepas yang aku bilang tadi tuh, yang proses kita di sana tadi. Nih, ini yang wajib kita lepas. Yang ini. Gimana? Tuh, tinggal tarik. Tuh, kan udah dapet. Nah, kalau ini udah dapet, udah lepas, terus kita lepas lagi yang ini ya. Kita lepas lagi yang ini supaya daunnya makin gede. Tuh, copot. Jadi daunnya biarin aja, biar umbinya juga makin gede. Kan keluar lagi nih matanya, dapat lagi mata baru. Nah, bulan depan kita udah bisa panen anak. Kita udah bisa panen anak, guys. Udah biarin aja mereka di sini bareng-bareng. Tuh, ini yang anaknya tadi, pelepahnya itu belum dilepas sampai habis. Tuh. Jadi harus dilepas tuh. Udah dapet. Tuh banyak banget, 1, 2, 3 yang di sini. Jadi 3 mata indukan gede loh. Jadi jangan sayang-sayang sama daun keladinya. Gak usah takut. Oke, sekarang kita tanam. Proses tanam ya. Pertama aku taruh dulu ini di sini. Ini taruh. Ini udah dibuang. Ini sisain sedikit aja. Kalau untuk ngadon, tanah yang tadi bekasnya sedikit aja. Karena bakalan kita campur dengan si kohe sapi. Tapi perbanyakin sekam bakar. Supaya nggak ada yang bergerindil. Terus tambahin kohe. Tuh, kohe sapi semua itu. Jadi terasa, kalau udah terasa ringan tuh kan di tangan kita, baru deh kita prosesnya tanam. Nah sekarang aku isi dulu ya. Aku isi dulu dia. Isi. Karena tanah ini akan memadat pas datang hujan. Tadi umbinya utuh ya, nggak aku lepas supaya banyak anaknya bulan depan. Perbanyaklah sekam untuk ininya, karena lama-lama dia akan memadat. Dan kita kan nggak setiap hari dijual sih, tapi kadang pakai sendiri juga masih kekurangan. Tapi ini lama banget ngindennya karena dia kan udah lama. Tapi kalau itu mau nanti dijual juga bisa. Di sana nggak ada teh sapi? Atau nggak ada peternakan sapi gitu kah? Nah kan udah kayak gini. Kayak gagah deh si laitanya. Tadi nggak ada rencana mau buat si laitai. Nah oke, si caladium laitai selesai. Tuh dia udah selesai.
sekarang aku mau lanjut si Amydrium yang tadi aku cutting. Nih, si Amydrium variegata. Nih, aku udah siapin pot. Nah, kalau untuk bibit, aku usahakan tidak menggunakan si itu tadi guys, sekam. Karena supaya dia padat. Karena potnya kecil, tapi kalau potnya gede, bolehlah kita pakai kayak gini, tinggal tanam. Ya kalau aku sih logikanya kalau si kohe sapi itu lebih cepat ya prosesnya. Dan kalau kita tanam sesuatu, misalkan tanam cabai menggunakan pupuk kohe sapi, itu kan bakalan duluan rumput tuh numbuh. Jadi memang saking suburnya kohe sapi tuh lebih bagus daripada kohe kambing. Kalau kohe kambing itu buat tanaman-tanaman yang kayak tanaman karet, sebagainya seperti itu. Nah, ini aku taruh sini aja tancap dan dipadatin supaya akarnya fokus si Amydriumnya. Satu lagi. Tanahnya cukup kok. Nih. Jadi ini bisa dijual kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi kalau buat yang ada wishlistnya boleh nabung dari sekarang ya. Si Amydrium zipelianum variegata. Jadi duit lagi deh. Ini tadi laku di budget 9,5, 1 daun sudah bertunas. Tapi aku ada harga reseller khusus sama beliau karena dia suka beli banyak banget. Tenang aja teman-teman, kalau mau beli tanaman masih bisa nego kok. Tuh. Budgetnya 9,5-an, ada yang udah daun, ada 2 daun terus 1,3. Tapi boleh cek dulu di Tokopedia atau di Shopee atau di marketplace yang lain. Tinggal nego aja, gampang. Oke, selesai guys. Aku mau cuci tangan, mau beresin ini dulu. Ini udah selesai, ini tinggal di selip-selipin di tempat yang lain supaya dia numpang hidup. Kita selipin di sini ya. Sini nih. Oh, sama si Jerry aja diselipin. Tuh taruh aja di situ. Dia teduh dulu karena baru di cutting. Nanti kalau udah 1 minggu baru dia kita bantai dipanas-panasin. Tuh ada Vibrae, ini udah ada cuttingannya, ini ada cuttingannya. Terus ini juga udah ada cuttingannya. Terus apa lagi ya? Nih cuttingan Vibrae itu. Tuh. Oke guys, thank you. Terima kasih buat semuanya.